Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pemateri pada pembekalan magang dan PLP di Lab Pembelajaran FKIP Universitas Jambi akan menyampaikan topik mengenai bagaimana school effectiveness merupakan bagian dari manajemen sekolah yang efektif. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Robin Pratama, SPD MPD. Saya prodi Administrasi Pendidikan dan juga salah satu dari pengelola Lab Pembelajaran FKIP. Nah, pertama saya mau mengucapkan selamat kepada Anda yang telah terdaftar sebagai mahasiswa yang mengikuti program PLP dan magang kependidikan. Ini merupakan salah satu langkah penting bagi Anda untuk menyelesaikan program sarjana pendidikan di FKIP Universitas Jambi. Baik, mungkin langsung saja eh, saya akan menyampaikan beberapa topik mengenai school effectiveness ya. Baik, kita pertama kali akan memulai bagaimana sebenarnya pemahaman mengenai sekolah yang efektif ini merupakan salah satu bagian penting yang harus dipahami secara mendasar oleh mahasiswa kependidikan. Nah, jadi Anda sebagai mahasiswa calon guru yang berasal dari mahasiswa kependidikan itu harus paham bagaimana sekolah itu merupakan salah satu sistem yang bergerak bersama yang terdiri dari berbagai macam SDM di dalamnya dan tentunya SDM ini harus kita kelola dengan baik. Makanya school effectiveness itu berkaitan dengan bagaimana triangle ada yang pertama ada dukungan support, yang kedua ada pressures, dan ketiga ada goals atau tujuan. Nah, ini semua merupakan bagian penting dari komponen-komponen yang membentuk school effectiveness atau efektivitas sekolah. Nah, terus bagaimana kita mengimprove atau kita bisa mengelola kelas ya dan untuk mencapai sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif tentunya berkaitan dengan pengelolaan kelas yang baik. Nah, mungkin saya ada sedikit apa namanya itu logik sederhana ya. Jadi kita selama ini mengenal kalau Anda ke sekolah-sekolah yang bagus, misalnya Anda ke sebuah daerah, bagaimana pertama kali Anda melihat sekolah itu bahwa sekolah sekolah tersebut adalah sekolah yang efektif dan sekolah yang bagus? Kalau saya, menurut hemat saya pribadi, kalau saya ke sebuah daerah menilai sekolah ini sangat efektif dan sekolah ini sangat bagus pengelolaan kelasnya adalah saya akan melihat ketika pulang dan pergi mereka itu dijemput oleh orang-orang yang dalam artian dijemput dengan mobil gitu ya, diantar dan pulang menggunakan mobil. Karena apa? Karena orang-orang yang bonafit, orang-orang yang beruang gitu ya, memiliki orang-orang have kalau kata sekarang. Itu kecenderungan akan menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang terbaik dan sekolah-sekolah yang efektif. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan goals dari peserta didik atau anaknya. Nah, jadi semua ini merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan yang mana untuk mencapai sekolah efektif tentunya harus dimulai dari leadership. Nanti ketika Anda PLP, Anda akan magang ke sekolah, Anda akan melihat kualitas dari leadership seorang tersebut. Leadership atau kepala sekolah atau principals dari pimpinan sekolah tersebut seperti apa. Karena mereka lah yang nanti akan mengarahkan. Kemudian selain kepemimpinan, bagaimana mengimprove classroom dan school effectiveness itu tergantung dari iklim sekolah lagi. Nah, nanti Anda ketika magang itu akan melihat bagaimana eh, iklim sekolah tersebut, iklimnya mendukung atau tidak, orang-orangnya bernuansa akademik atau tidak, atau malah orang-orang yang bekerja di sekolah tersebut tidak mendukung tujuan dari eh, sekolah efektif. Nah, itu nanti ada akan lihat. Kemudian kalau school climate ini akan berkaitan dengan teachers behaviors. Nah, ini perilaku guru. Anda akan melihat bagaimana perilaku guru itu dia merencanakan, dia mengelola, memanajemen, dan kemudian menginstruction. Instruction itu memberi instruksi kepada siswanya
baik itu melalui pengajaran maupun dari perangkat-perangkat pembelajaran. Nah, ini semua nantinya akan turun kepada kita akan memahami bagaimana standar nasional pendidikan. Nah, saat ini standar nasional pendidikan itu ada 8 ya. Jadi ini sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah yang ada standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan. Ingat ya, pendidik dan tenaga pendidikan itu berbeda. Kalau pendidik itu adalah guru dan tenaga kependidikan adalah staf atau karyawan yang berkaitan dengan administrasi. Kemudian ada standar sarpras ya, sarana prasarana, ada standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan atau evaluasi. Nah, ini merupakan bagian dari standarnya sekolah tersebut harus memenuhi 8 ini untuk mencapai sekolah yang efektif. Ini akan saya jelaskan masing-masing apa itu standar isi. Nah, standar isi ini berkaitan dengan fungsi kelembagaan. Nah, fungsi kelembagaan dari unit tersebut atau sekolah. Yang mana memang standar isi ini akan berkaitan dengan kurikulum ya. Kurikulum itu tentunya akan berkaitan juga dengan penyelenggaraan, ada namanya intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Nah, ini kurikulum itu terbagi 3, ada intra, ekstra, dan ko. Kalau intra itu berkaitan dengan daftar mata pelajaran ya, pelajaran-pelajaran apa yang harus diikuti oleh peserta didik. Ekstrakurikuler itu berkaitan dengan penguatan minat dan bakat. Ya, kalau ekstra mungkin Anda memahami ekskul katanya, itu adalah bentuk dari penguatan minat dan bakat. Kemudian ada terakhir ada kokurikuler. Kokurikuler ini berkaitan dengan bagaimana sifatnya adalah mendukung atau menguatkan dari kurikulum tersebut. Nah, bisa dalam bentuk aktivitas misalnya kayak pelatihan, workshop, kuliah umum, mendatangkan pemateri yang nantinya digunakan untuk penguatan dari intrakurikuler. Nah, itu ya. Ini standar isi ini berkaitan dengan konteks atau konten dari sekolah tersebut. Makanya kalau saat ini sekolah kalau mau berhasil, kalau mau berbeda dengan sekolah yang lainnya, dia harus memiliki standar isi yang bagus. Makanya jangan heran sekarang terjadi fenomena, yaitu sekolah negeri itu sudah mulai banyak ditinggalkan oleh peserta didik yang saat ini hampir rata-rata riset menemukan di hampir kota-kota besar di Indonesia itu orang-orang tua siswa yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, dia lebih suka menyekolahkan anaknya di swasta. Karena apa? Salah satunya adalah standar isi atau muatan kurikulum di sekolah swasta mengalami kemajuan. Nah, sementara kita di sekolah negeri itu kecenderungan menurut hemat saya itu tidak banyak berubah dan justru malah membuat peserta didik menjadi tidak begitu ini ya berminat untuk melakukan pembelajaran. Anda juga mungkin bisa riset nanti ketika akan ditempatkan di sekolah yang negeri. Kemudian, nah ini ada 5 kekuatan pendorong gerak maju sekolah. Sekolah bermutu. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya memang sekolah bermutu ini akan berkaitan dari faktor akan disebabkan atau didasari oleh yang pertama adalah standar yang tepat, tentunya memang ini standar nasional pendidikan ya. Kemudian adalah sistem atau orang-orang SDM-nya yang efektif, kemudian leadership yang paling utama, kepemimpinan yang efektif, motivasi personal, dan lingkungan atau lingkungan yang kondusif. Nah, kelima komponen ini merupakan salah satu faktor yang nantinya akan bermuara pada sekolah yang bermutu. Lingkungan yang kondusif ya. Ada isu terbaru ini nih, Anda juga nanti kalau di sekolah-sekolah turun ke lapangan Anda juga harus mengidentifikasi itu Wali Kota Jambi telah mengeluarkan beberapa nama sekolah yang mana isu yang sangat hangat di sekolah sekarang adalah isu geng motor ya, geng motor. Ada beberapa nama sekolah nanti
yang sudah keluar ya, sudah keluar di pengumuman sekolah yang terpapar radikalisme atau geng motor, nanti Anda harus dapat mengidentifikasi juga atau ya minimal ini jadi bahan untuk riset sebenarnya terjadi penurunan moral itu karena apa? Apakah perilaku-perilaku tersebut akan mengarah pada sekolah yang bermutu atau tidak? Oke. Selanjutnya, nah ini standar proses ya. Proses ini berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Misalnya berapa jam, per kelas itu berapa, 30. Nah, 32 orang. Kalau 40 sudah tidak kondusif lagi. Saya menyarankan di angka 25 sampai 30. 32 di sini ya, maksimal. Itu masih dalam kategori yang ideal untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Nah, kunci sukses kegiatan belajar mengajar, nah ini penting bagi Anda nanti yang mahasiswa yang akan turun ke sekolah ya. Nanti juga Anda akan mengidentifikasi bagaimana kebutuhan kelas, ada standar dan manajemen ya. Jadi ada standarnya. Tentunya akan berkaitan kunci sukses kegiatan belajar mengajar itu ada SDM tentunya, ada kurikulum, ada manajemen, pengelolaan fasilitas, kemudian semua ini sebelum melaksanakan pembelajaran tentunya harus ada direncanakan bagaimana melalui RPS ya, kalau kita di kampus ada RPS, kalau di sekolah ada silabusnya, ada RPP-nya, dan kemudian pelaksanaan kegiatan tersebut nantinya akan dievaluasi dan inilah menjadi hasil evaluasi ini nanti akan menjadi catatan untuk perbaikan melalui perencanaan pembelajaran ke depannya. Jadi semua itu merupakan siklus yang harus dilakukan untuk mencapai kunci sukses KBM atau kegiatan belajar mengajar. Nah, di samping itu juga ada kendali mutu. Kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil ini akan diawasi atau ditindaklanjuti melalui kendali mutu, perencanaan, pelaksanaan hasil, dan tamatan. Kalau kita kalau kita di perguruan tinggi, itu ada namanya unit yang memang menjamin, unit penjaminan mutu namanya. Kebetulan saya juga terlibat di dalamnya, di level fakultas dan jurusan itu ada. Jadi itulah yang nantinya akan menjadi yang akan memberikan catatan-catatan. Ketercapaian kalau di pendidikan tinggi itu ada ketercapaian CPL ya, capaian pembelajaran. Nah, tercapai atau tidak atau hanya sekedar dilaksanakan saja. Nah, itu semua harus dievaluasi dan itu merupakan ranah atau domainnya dari kendali mutu. Ini ada standar potensi lulusan SKL ya. Bagaimana kompetensi lulusan itu harus memenuhi standarnya apa? Ada KKM ya. Kriteria ketuntasan minimumnya seperti apa? Kita tetap berpatokan pada taksonomi Bloom ya. Kompetensi lulusan itu capaian-capaiannya. Sikap, ada efektif, ada kognitif, dan psikomotor. Nah, itu merupakan standar kompetensi lulusan yang sampai saat ini masih tetap ditemukan pada proses-proses kompetensi lulusan di sekolah. Begitupun juga di pendidikan tinggi masih juga. Sasaran mutu, ya ini kecakapan hidup ya, tentunya ini merupakan aktivitas yang harus dilakukan atau dicapai oleh peserta didik ya. Kecakapan hidup itu berakhlak mulia, makanya berakhlak mulia ini ditempatkan di paling atas karena kita tidak akan menghasilkan orang yang terampil bekerja sementara dia tidak kita menghasilkan orang yang terampil, orang yang cerdas dan kreatif tetapi tidak berakhlak. Nah, ini sama dengan juga bohong. Jadi memang kita harus mengedepankan berakhlak dulu. Nanti juga Anda akan memahami bagaimana dihargai atau tidak dihargai peserta didik ya. Mahasiswa PLP atau magang ini nanti kalau di sekolah itu Anda akan kelihatan. Mungkin kalau dulu Anda suka meremehkan guru-guru, nanti Anda akan merasakan bagaimana Anda diberlakukan oleh siswa. Nah, itu nanti Anda akan memahaminya seperti apa. Nah, ini standar pendidikan ya. Nah, ini juga penting saat ini untuk menjadi guru ya. Ini aturan terbaru itu harus
lulus dari program profesi guru, PPG. Kalau tidak ada PPG ya Anda tidak akan tercatat, sama dengan sia-sia saja, lebih baik Anda tamat dari sarjana pendidikan, ikut pendidikan profesi guru. Kalau mau aktif atau mau bekerja di sektor pendidikan, harus lulus PPG. Nah ini Sarpras ya, kalau Sarpras ini berkaitan dengan standar sarana prasarana, minimal berapa gedungnya satu sekolah itu, berapa kelas. Nah, PK ya, atau RPU dan penunjang lain-lain, toiletnya juga memenuhi standar atau tidak. Jangan siswanya 500, toiletnya hanya 2 gitu, itu kan tidak ideal. Itu salah satu bentuk dari pemenuhan standar Sarpras. Semuanya ada di standar Sarpras. Kalau Anda googling 8 standar nasional pendidikan itu akan sangat lengkap sekali. Nah, ini berkaitan dengan mutu ya. Mutu, kalau sekolah bermutu itu tentunya ada beberapa komponen. Ini menurut Joseph Martinez, bukan Martinez ini ya, kipernya Argentina ya. Ada dimensinya ya, dimensinya ada 6 ini nih. Ini bisa Anda pelajari, nanti PPT-nya ini bisa langsung saya bagikan juga ke Anda nanti, perwakilan. Standar pengelolaan, nah pengelolaan ini berkaitan dengan program ya. Ini pimpinan yang punya programnya ini. Jadi siapapun pemimpinnya pasti akan memiliki arah tujuan kemana sekolah tersebut. Nah, jadi tidak hanya berkaitan dengan suksesi saja, tetapi setelah dia duduk tentunya harus ada program kerja. Program kerja ini harus didiskusikan atau dikolaborasikan, koordinasikan bersama guru-guru dan warga sekolah tentunya. Ini standarnya nih. Jadi kalau sekolah yang baik itu sekolah yang jelas arahnya kemana. Sama seperti dimanapun kalau Anda masuk ke lembaga pendidikan, lembaga tersebut kalau bagus berarti dia ada arah. Arahnya itu yang melalui terejawantahkan atau diimplementasikan atau termaktub di dalam visi dan misi. Nah, ya, visi misi. Kalau dengan visi tentunya akan ada arahnya, pengembangan perubahan keberhasilan terarah. Kalau tanpa visi tentunya pengembangannya tanpa arah. Kemana ini nih? Artinya ini zona nyaman. Kalau tanpa visi ini adalah zona nyaman saja. Jadi sekolah yang bagus, sekolah yang memiliki visi yang terus diupdate. Bukan visinya itu-itu saja. Nah, visi bukan hanya yang saya katakan di awal tadi, hanya tertulis di dinding saja, tetapi dipahami oleh semua stakeholders yang ada di sekolah dan sadar dia kemana arahnya, kemana lembaga ini atau unit ini. Nah, inti dari kegiatan sekolah, nah ini inti dari kegiatan sekolah, tentunya sekolah yang efektif itu ada ini ya, ada 9 kegiatan-kegiatan yang nantinya akan mengarah kepada komponen dari sekolah efektif. Nah, mulai dari manajerialnya ya, manajemennya, kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, fasilitas, pembiayaan, KBM, kemudian ada kerjasama. Nah, kerjasamanya sengaja saya masukkan karena memang saat ini eh, kalau ini sekolah sebenarnya untuk SMK ya. Kalau SMK itu harus ada jelas dia dunia usaha, dunia industri, kerjasama. Kalau SMA mungkin lebih kepada akademik, pemenuhan akademik. Tapi kalau di SMK harus ada DUDI. Nah, nah, ini unsur pelaksanaan administrasi sekolah, ada unsur kelembagaan, ada unsur edukatif ya, atau kepala sekolah atau guru, kemudian ada unsur administratif yaitu karyawan. Nah, ini semua tugas-tugasnya, tugas administrasi, administrasi kelembagaan, administrasi penyelenggaraan, dan administrasi umum. Ini harus Anda pahami. Dan ingat, nanti ketika Anda turun ke lapangan, harus hafal minimal nama kepala sekolah dan wakilnya. Jangan sampai tidak hafal. Jangan sampai tidak hafal nama unsur-unsur pimpinan di sekolah tersebut. Oke, mungkin demikian saja yang paparan singkat dari saya mengenai bagaimana mencapai sekolah yang efektif. Mudah-mudahan ini dapat menjadi langkah awal Anda untuk memahami minimal standar-standar sekolah sebelum nantinya Anda akan turun ke lapangan atau
melaksanakan praktik PLP di sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi, ada yang di Kota Jambi maupun yang di Muaro Jambi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.